Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik yang terjadi ketika suatu benda bergerak bolak-balik melewati posisi keseimbangan di bawah pengaruh gaya pemulih. Kita dapat asumsikan bahwa besarnya gaya pemulih F adalah berbanding lurus dengan besarnya perpindahan X pegas yang telah diregangkan seperti pada gambar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai untuk F sama dengan min Kx adalah gaya yang diberikan oleh pegas, sedangkan untuk F sama dengan plus Kx adalah gaya luar pada pegas. Untuk tanda minus pada persamaan menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan perpindahan X. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi ketika pegas yang awalnya dikompresi kemudian dilepaskan. Pegas akan memberikan gaya kepada massa yang mendorongnya ke posisi setimbang. Untuk membahas gerak vibrasi, kita perlu mendefinisikan beberapa istilah. Yang pertama, jarak massa dari titik kesetimbangan pada suatu posisi disebut perpindahan. Kemudian, untuk perpindahan jarak maksimum dari titik terjauh kesetimbangan disebut amplitudo. Selanjutnya, periode T adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus. Dan frekuensi F adalah jumlah siklus lengkap per menit. Kita masuk pada periode dan frekuensi. Misalnya, sebuah benda bermassa M berputar berlawanan arah jarum jam dalam lingkaran yang berjari-jari M, seperti pada gambar. Ketika dilihat dari atas, maka geraknya berbentuk lingkaran pada bidang. Tetapi ketika dilihat dari tepi meja, akan terlihat gerak osilasi bolak-balik. Untuk melihat apakah gerak X ini analog dengan gerak harmonik sederhana, maka kecepatannya dapat kita hitung menggunakan persamaan P per Vmax sama dengan A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dibahagi A. Selanjutnya, kalau berbicara tentang gerak harmonik sederhana, akan erat kaitannya dengan pendulum sederhana. Pendulum sederhana terdiri dari sebuah benda yang digantung pada ujung seutas tali. Perpindahan bandul diberikan oleh X sama dengan L dikali dengan theta. Secara matematis dapat dituliskan F sama dengan minus mg sin theta. Sebagai F sama dengan minus mg sin theta. Kemudian untuk periode bandul menjadi dan frekuensinya menjadi F sama dengan 1 per T. Untuk nomor 1 diketahui amplitudonya adalah 0,18 meter. Kemudian partikel bergerak sebanyak 4 kali amplitudonya. Dari X sama dengan A ke sama dengan 0, kemudian 0
dan 0 ke X sama dengan A. Jadi ini sama dengan 4 amplitudo, atau bisa kita tuliskan 4 dikali dengan 0,18 sama dengan 0,72 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita menggunakan persamaan K sama dengan F per X. Nah, untuk F di sini sama dengan 180 Newton kurang 75 Newton dibahagi dengan X sama dengan 0,85 meter kurang 0,65 meter. Jadi yang dari satuan sentimeter kita ubah dulu ke satuan meter. Kemudian di sini hasilnya adalah 105 Newton dibahagi dengan 0,20 meter sama dengan 5 dikali 3 kali 10 pangkat 2 Newton meter. Untuk hasilnya menjadi 5,3 kali 10 pangkat 2 Newton meter. Untuk nomor 3 kita masih menggunakan persamaan yang sama dengan yang digunakan di nomor 2. Yaitu K sama dengan F per X. Namun untuk menyelesaikan nomor 3 ini, K sama dengan F per X bisa juga sama dengan Mg per X. Untuk M ada 68 kg dan untuk G kita gunakan 9,8 meter per second pangkat 2 dibahagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 1,333 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Untuk frekuensinya kita menggunakan persamaan F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar dari K per M. Nah, di sini kita masukkan nilainya 1/2pi dikali 1,333 kali 10 pangkat 5 Newton per meter bahagi dengan 1568 kg. Nah, ketika ini sudah kita jumlahkan dan kalikan semuanya, sudah kita kalkulasikan, maka hasil akhirnya akan mendapat 5,1 Hz. Nah, kita masuk pada nomor 4 bagian A. Kita menggunakan persamaan yang sama seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu K F per X atau Mg per X. Kita masukkan untuk nilainya. Untuk massa sama dengan 2,7 kg. Untuk
kecepatan gravitasi kita menggunakan 9,8 meter per second pangkat 2 dibahagi dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Hasilnya sama dengan 735 Newton per meter, atau bisa juga kita tuliskan dengan 7,4 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Kita lanjut pada nomor 4 bagian B. Untuk nomor 4 bagian B kita menggunakan persamaan yang sama seperti di nomor 3 tadi, yaitu F sama dengan 1 per 2P dikali akar dari K per M dengan 1 per 2P dikali dengan 735 Newton per meter bahagi 2,7 kg. Nah, untuk hasil akhirnya 1 per 2Pi dikali dengan 735 Newton meter bahagi 2,7 kg sama dengan 2,6 Hz. Kita masuk pada nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu F sama dengan 1 per 2Pi dikali akar dari K per M. Nah, ini sama dengan K akar dari K per 2Pi sama dengan F dikali akar M. Nah, ini itu konstan. Jadi bisa kita tuliskan di sini 30 Hz dikali dengan 0,60 kg per 0,38 kg. Hasilnya menjadi 3,8 Hz. Untuk nomor 6, pertama kita akan gambarkan dulu untuk tabelnya. Untuk yang di sebelah kiri ada waktu dan yang di sebelah kanan ada posisi. Untuk waktu 0, maka posisinya itu min A. Untuk waktu T per 4, posisinya 0. Untuk waktu T per 2, posisinya adalah A. Untuk waktu 3T per 4, posisinya adalah min A. Untuk waktu T 0. Untuk waktu T, posisinya di min A. Dan untuk waktu 5T per 4, posisinya adalah di 0. Setelah kita menggambar tabel, kita
0,50, 0,75, 1, dan juga ada 1,25. Di sini seperti ini untuk jawaban dari soal nomor 6. Kita lanjut pada nomor 7 bagian A. Kita masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu F sama dengan 1/2pi dikali akar dari K per M. Nah, dalam hal ini K sama dengan 4pi kuadrat dikali F kuadrat dikali N. Kita masukkan nilainya, yaitu 4 dikali dengan 4,0 Hz kuadrat, kemudian dikali dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Nah, ini sama dengan 0,1579 Newton per meter, atau bisa kita tuliskan dengan 0,16 Newton per meter. Seperti ini. Kita masuk pada nomor 7 bagian B. F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar dari K per M. Jadi sama dengan 1/2pi dikali 0,1579 Newton per meter per 5,0 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Nah, ketika ini sudah kita total menjadi 2,8 Hz. F sama dengan 1/2pi dikali akar dari K per M. Nah, di sini K sama dengan 4pi kuadrat sama dengan MF kuadrat sama dengan konstan. Jadi kita masukkan di sini M kilogram ditambah 0,68 dikali dengan 0,60 dibagi dengan 0,60. Nah, kemudian di sini M sama dengan 0,68 kali 0,60 per 0,88 kuadrat dikali 0,60 kuadrat. Nah, hasil akhirnya menjadi 0,59 kilogram. Ini salah. Ini ada keliru ya dalam penulisannya. Jadi dari sini M kilogram ditambah 0,68 dikali dengan 0,60. Kemudian
setelah itu untuk mencari M-nya seperti ini. M sama dengan ini dan hasilnya 0,59 kg. Persamaan adalah Vmax sama dengan akar dari K per M. A sama dengan omega A sama dengan 2pi F dikali A. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan 2pi dikali 3 Hz dikali 0,13 meter sama dengan 2,45 meter per second atau 2,5 meter per second. Ya. Nomor 9 bagian C, yaitu menentukan E total. Untuk menentukan E total, persamaannya adalah E total sama dengan 1/2 MC kuadrat. Nah, di sini kita masukkan untuk nilainya 1/2 dikali 0,60 kg dikali dengan 2,45 meter per second. 1/2 dikali 0,60 kg dikali 2,45 meter per second kuadrat, hasilnya sama dengan 1,8 joule. Kita masuk pada nomor 9D.